Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Kusuma. Saya ingin menjelaskan poin SKU ke-7 tentang dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Pengertiannya, berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu perlu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Adapun berbahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Contoh menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang pertama, apakah kamu sudah belajar? Yang kedua, saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dan yang ketiga, saya selalu berdoa sebelum memulai belajar. Tujuannya, yang pertama, dapat mengetahui pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, dapat mengetahui pemakaian kata dan kalimat. Yang ketiga, dapat mengetahui pemakaian paragraf dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat, dapat mengetahui manfaat menggunakan bahasa Indonesia. Pemakaian kata atau kalimat dan paragraf dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat dan serasi. Kata yang tepat dan serasi merupakan kata yang sesuai dengan gagasan atau maksud penutur atau sesuai dengan arti sesungguhnya dan sesuai dengan situasi pembicaraan. Kalimat yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kalimat efektif. Kalimat efektif harus mudah dipahami oleh orang lain. Paragraf yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah paragraf yang baik dan semua unsurnya tersusun secara sistematis serta menggunakan kalimat yang efektif. Perbedaan dari bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bahasa gaul ada beberapa macam, yaitu sebutkan bahasa Indonesia dulu. Yang pertama ada aku atau saya. Dalam bahasa gaul itu sering disebut gua. Dan kalau kamu sering disebut lo. Kalau ada lagi di masa depan sering kita sebut kapan-kapan. Ada lagi apakah benar atau benar. Kalau dalam bahasa gaul itu sering disebut emangnya. Dan ada lagi bahasa Indonesianya tidak. Dalam bahasa gaul sering disebut gak. Ada juga bahasa Indonesianya tidak peduli atau tidak memikirkan. Dalam bahasa gaul emang gua. Oke, itulah contoh-contoh di atas. Perbedaan antara bahasa yang baku dan non baku dapat terlihat dari pengucapan dan dari tata cara penulisannya. Bahasa Indonesia baik dan benar merupakan bahasa yang mudah dipahami. Manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, mempermudah dalam berkomunikasi dan mempermudah kita untuk berintegrasi dan beradaptasi secara sosial. Kesimpulannya, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dan sasaran. Cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menggunakan bahasa yang sesuai kaidah ejaan. Manfaat yang kita peroleh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mempermudah dalam berkomunikasi dan dapat mempermudah beradaptasi dalam lingkungan bermasyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Marani. Saya dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan SKU
poin ke-7. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Pengertiannya, berbahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu berbahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia atau sesuai dengan tempat terjadinya kontak bahasa, siapa lawan bicaranya, dan topik apa yang sesuai. Tujuannya, mengetahui pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar, mengetahui pemakaian kata dan kalimat, mengetahui pemakaian paragraf, dan mengetahui manfaat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Cara pemakaian. Kata yang dipakai adalah kata yang tepat dan serasi atau sesuai dengan gagasan penutup. Kalimat yang dipakai adalah kalimat yang efektif. Paragraf yang dipakai adalah paragraf yang baik dan semua unsurnya tersusun secara sistematis dan terperinci. Yang perlu diperhatikan adalah cara memanfaatkan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan-golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatka Udizara dari 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik yaitu dengan sesuai dengan kaidah ejaan. Bahasa Indonesia yang baik tidak harus baku, tergantung kepada siapa lawan bicara kita. Kalau misalnya lawan bicara kita lebih dewasa, maka kita menggunakan bahasa Indonesia baik dengan sopan. Contohnya, aku, kamu, dan kalau misalnya kepada teman, gue, lu gitu. Terus, manfaat dari menggunakan bahasa Indonesia yang baik yaitu mempermudah kita dalam berkomunikasi dan beradaptasi di lingkungan masyarakat. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Daniel Hendriadi dari kelas 11 IIS 2. Di sini saya ingin menjelaskan materi poin SKU mengenai berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat sesuai dengan tempat lawan bicara dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak harus selalu baku atau formal, tergantung situasinya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Adapun berbahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kaidah maksudnya aturan-aturan dalam berbahasa Indonesia. Contoh menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah: apakah kamu sudah makan? Dari mana saja kamu? Sedangkan bahasa Indonesia yang kurang baik itu yang biasanya bahasa gaul kayak lu dari mana aja, atau habis ngapain, lu lagi ngapain. Nah, itu termasuk contoh yang tidak baku. Lalu apa sih tujuan kita untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Yang pertama adalah supaya kita tahu gitu pengertian dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus kita bisa tahu pemakaian kata dan kalimatnya yang benar seperti apa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus mengetahui pemakaian paragraf dalam bahasa Indonesia, dan dapat mengetahui manfaat menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Pemakaian kata dan kalimat yang benar itu ya dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat dan serasi. Kata yang tepat dan serasi maksudnya kata yang sesuai dengan gagasan atau maksud penutur, atau sesuai dengan arti sesungguhnya dan sesuai dengan situasinya. Kalimat
kalimatnya juga selain itu harus efektif. Efektif yang ini dapat mudah dimengerti oleh orang lain, tidak berbelit-belit atau berputar-putar. Bahasanya ya singkat, nggak singkat aja jelas, tapi jelas gitu bahasanya. Selain itu paragraf yang dipakai itu adalah paragraf yang baik dan tersusun secara sistematis dan menggunakan kalimat efektif tadi, yang yakni kalimat yang mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Kemudian apa sih tadi kan ada tujuannya, salah satunya tujuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu untuk mengetahui manfaatnya. Nah, manfaat dari berbahasa Indonesia yang baik dan benar antara lain mempermudah dalam berkomunikasi, karena kita hidup di negara yang memiliki ragam bahasa, sehingga untuk memudahkan dalam berkomunikasi satu sama lain maka ada yang namanya bahasa Indonesia. Kemudian ya mempermudah kita juga dalam bersosialisasi dengan orang lain. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang dipakai sesuai dengan situasi, lawan bicara, dan sesuai topik pembicaraan. Cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari adalah dengan sesuai dengan kaidah ejaan, serta manfaat yang kita peroleh dari berbahasa Indonesia itu memudahkan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraila Makfiro. Saya ingin mengerjakan tugas poin 7 SKU Bantara. Pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah berbahasa yang sesuai dengan tempat terjadi, lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan ragam yang serasi dan tepat menurut golongan penutur dan jenis pemakaian. Contoh, apakah kamu sudah belajar? Saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan guru. Saya selalu berdoa sebelum belajar. Tujuannya dapat mengetahui pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat mengetahui pemakaian kata dan kalimat, dapat mengetahui pemakaian paragraf dalam bahasa Indonesia, dapat mengetahui manfaat menggunakannya. Kalimat yang digunakan adalah kalimat efektif. Kalimat efektif harus mudah dipahami banyak orang. Perbedaan bahasa baku dan gaul. Bahasa baku: aku, saya. Bahasa gaulnya gue, kamu. Bahasa gaulnya lu. Di masa depan bahasa gaulnya kapan-kapan. Apakah benar? Bahasa gaulnya emang benar? Tidak, bahasa gaulnya enggak. Tidak peduli, bahasa gaulnya emang gue pikirin. Manfaat dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mempermudah komunikasi serta mempermudah berintegrasi dan beradaptasi secara sosial. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaila dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan SKU poin ke-7, yaitu dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini pengertiannya yaitu berbahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak, berbahasa sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Adapun contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar, salah satunya saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan guru. Lalu adapun tujuannya, yang pertama dapat mengetahui pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, dapat mengetahui pemakaian kata dan kalimat. Yang ketiga, dapat mengetahui pemakaian paragraf dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, dapat mengetahui manfaat menggunakan bahasa Indonesia. Dan adapun manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu mempermudah dalam berkomunikasi dan mempermudah kita untuk berintegrasi dan beradaptasi secara sosial. Dari semua itu adapun kesimpulannya,
yaitu bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai situasi dan kondisi. Memperhatikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Lalu cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menggunakan bahasa yang sesuai kaidah ejaan. Dan manfaat yang kita peroleh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mempermudah dalam berkomunikasi dan dapat mempermudah dalam beradaptasi di lingkungan bermasyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anandi Rizky Haridiansyah, dan pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri-ciri dari ragam bahasa baku itu adalah: pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif, misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Contohnya, acara itu sedang kami ikuti dan bukan acara itu kami sedang ikuti. Kedua, penggunaan kata-kata baku, misalnya cantik sekali dan bukan cantik banget, uang dan bukan duit, serta tidak mudah dan bukan enggak gampang. Ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap dan bukan atep, habis dan bukan abis, serta kalau bukan kalau. Kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Dari semua ciri bahasa baku tersebut, sebenarnya hanya nomor 2, yaitu kata baku, dan nomor 4, lafal baku, yang paling sulit dilakukan pada semua ragam. Tata bahasa normatif, ejaan resmi, dan kalimat efektif dapat diterapkan dengan penyesuaian mulai dari ragam akrab hingga ragam beku. Penggunaan kata baku dan lafal baku pada ragam konsultatif, santai, dan akrab malah akan menyebabkan bahasa menjadi tidak baik karena tidak sesuai dengan situasi. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan sebagai pemakaian kata-kata dalam ragam bahasa yang serasi dan selaras dengan sasaran atau tujuannya. Dan yang terlebih penting lagi adalah mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Pernyataan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu pada ragam bahasa yang dimana memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan biasanya adalah dalam bentuk bahasa yang baku. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada suatu kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal,
penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi pilihan atau prioritas utama dalam berbahasa. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang benar adalah kaidah bahasa, dan kaidah itu sendiri meliputi 6 aspek, yaitu pertama, tata bunyi atau fonologi, 2, tata bahasa, yaitu kata dan kalimat, 3, kosakata, 4, ejaan, 5, makna, dan 6, kelogisan. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi, berturut-turut sesuai derajat keformalannya. Ragam tersebut dibagi sebagai berikut. Pertama, ragam beku atau frozen. Digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Kedua, ragam resmi atau formal. Digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Keempat, ragam santai atau casual. Digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Baik, itulah tentang bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari saya Nandi Rizky Ardiansyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hoyanisa. Saya akan menjelaskan materi SKU poin ke-7, yaitu berbahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pengertian. Berbahasa Indonesia yang baik sesuai dengan siapa kita berbicara atau dengan siapa lawan bicara kita, sesuai tempat kita berkontak berbicara, dan sesuai topik yang dibicarakan. Yang kedua yaitu contoh berbahasa Indonesia yang baik seperti apakah kamu sudah makan? Saya sedang mengerjakan tugas dari Bu Guru. Kemudian tujuannya dapat memahami pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat mengetahui pemakaian kata dan kalimat yang benar, dapat mengetahui atau memakai paragraf bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemakaian kalimat haruslah pemakaian kalimat yang efektif atau pemakaian kalimat yang bisa dimengerti oleh orang lain. Memakai kata yang serasi dengan setiap gagasannya. Kalimat, paragraf harus baik dan benar, dan semuanya susun secara sistematis. Kesimpulannya, berbahasa Indonesia yang baik harus sesuai dengan tujuan atau dengan siapa kita berbicara. Yang kedua, cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menggunakan sesuai kaidah dan ejaan yang baik dan benar. 3. Manfaatnya mempermudah berkomunikasi dengan orang lain. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Daniel. Di sini saya akan menjelaskan SKU yang poin 7, yaitu dapat berbicara Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pengertian. Pengertian berbahasa Indonesia yaitu berbahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu berbahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia atau sesuai dan tempat terjadinya, kontak bahasa, siapa lawan bicaranya, dan topik yang sesuai. Dan tujuan dari berbahasa yang baik itu pertama, mengetahui pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, mengetahui pemakaian kata dan kalimat, mengetahui pemakaian paragraf,
Dan yang terakhir, mengetahui manfaat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, di sini ada bahasa ciri-ciri ragam bahasa baku sebagai berikut. Ada 5. Pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya, dengan penerapan pola kalimat yang baku atau acara ini nih, contohnya acara itu sedang kami ikuti dan bukan acara itu kami sedang ikuti. 2. Penggunaan kata-kata baku. Misalnya cantik sekali dan bukan cantik banget. Uang dan bukan duit. Serta tidak mudah dan bukan gampang banget gitu kan. 3. Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disebutkan oleh EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. 4. Penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap dan bukan atap, habis dan bukan abis, serta kalau dan bukan kalau. 5. Dan yang terakhir, yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele. Bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Ya, segitu saja dari saya tentang materi SKU poin 7. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Oktavia Kurniasi. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan SKU poin ke-7. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu berbahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia atau sesuai dengan tempat terjadinya, kontak bahasa, siapa lawan bicaranya, dan dengan topik yang sesuai. Tujuan: dapat mengetahui pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, mengetahui pemakaian kata dan kalimat. Yang ketiga, mengetahui pemakaian paragraf. Yang keempat, mengetahui manfaat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Cara pemakaian. Yang pertama ada kata. Kata yang dipakai adalah kata yang tepat dan serasi atau sesuai dengan gagasan penutur. Yang kedua, kalimat. Kalimat yang dipakai adalah kalimat yang efektif. Yang ketiga, paragraf. Paragraf yang dipakai adalah paragraf yang baik dan semua unsurnya tersusun secara sistematis dan terperinci. Dan yang terakhir ini yang perlu diperhatikan, yaitu cara memanfaatkan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan, penutur, dan jenis pemakaian bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Saskia Ananda, kelas 11 IPS 1, akan menjelaskan materi SKU poin ke-7, yaitu berbahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertiannya, berbahasa Indonesia yang baik harus sesuai dengan siapa kita berbicara atau siapa lawan bicara kita, sesuai tempat kita berkontak, berbicara, dan sesuai topik yang dibicarakan. Yang kedua yaitu contoh berbahasa Indonesia yang baik seperti apakah kamu sudah makan? Atau saya sedang mengerjakan tugas dari Bu Guru. Tujuannya yaitu dapat memahami pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat mengetahui pemakaian kata dan kalimat yang benar, dapat mengetahui atau memakai paragraf bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemakaian kalimat haruslah pemakaian kalimat yang efektif atau pemakaian kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Memakai kata yang serasi dengan setiap gagasannya. Kalimat paragraf harus baik dan benar dan semuanya
tersusun secara sistematis. Kesimpulannya adalah berbahasa Indonesia yang baik harus sesuai dengan tujuan atau siapa lawan bicara kita. Cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan kaidah dan ejaan yang baik dan benar. Manfaatnya mempermudah berkomunikasi dengan orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasyiful Anwar Hadadi dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin SKU yang ke-7, yaitu dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu berbahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan tempat terjadinya kontak bahasa, siapapun lawan bicaranya, dengan topik yang sesuai. Lanjut, yang kedua, tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, mengetahui pemakaian kata dan kalimat. Selanjutnya, mengetahui pemakaian paragraf. Lalu yang terakhir, mengetahui manfaat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu cara pemakaian. Yang pertama, kata yang dipakai adalah kata yang tepat dan serasi sesuai dengan gagasan penutup. Lalu kalimat yang dipakai adalah kalimat yang efektif. Lalu paragraf yang dipakai adalah paragraf yang baik dan semua unsurnya tersusun secara sistematis dan perinci. Yang perlu diperhatikan, cara memanfaatkan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Sekian, terima kasih. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin SKU nomor ke-7, yaitu dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan sesuai dengan tempat terjadinya kontak bahasa, siapa lawan bicaranya, dan topik yang dibicarakan. Yang kedua, tujuan dari berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Pertama, dapat mengetahui pemakaian kata dan kalimat. Dan kedua, dapat mengetahui pemakaian paragraf. Yang ketiga pun dapat mengetahui manfaat dari berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan selanjutnya adalah cara pemakaian. Cara pemakaian itu ada cara pemakaian kata. Cara pemakaian kata yang benar adalah kata yang dipakai harus serasi dan tepat. Dan yang kedua adalah cara pemakaian kalimat. Dan kalimat yang dipakai itu harus efektif. Jadi tidak ada pemborosan kata. Yang ketiga adalah cara pemakaian paragraf, yaitu paragraf yang dipakai harus memiliki unsur sistematis dan terperinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan SKU poin ke-7 tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu berbahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan tempat terjadinya kontak bahasa, siapa lawan bicaranya, dan topik yang sesuai. Yang kedua adalah tujuannya. Yang pertama, mengetahui pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, mengetahui pemaknaan kata dan kalimat. Yang ketiga, mengetahui pemakaian paragraf. Yang keempat, mengetahui manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga ada cara pemakaiannya. Cara pemakaian yang pertama itu kata. Kata yang tepat adalah kata yang sesuai dan serasi atau sesuai dengan gagasan penutur. Yang kedua adalah kalimat. Kalimat yang dipakai adalah kalimat yang efektif. Yang ketiga adalah paragraf. Paragraf yang dipakai adalah paragraf yang baik dan semua unsurnya tersusun secara sistematis dan terperinci. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah
Cara memanfaatkan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan SKU poin ke-7, yaitu tentang bahasa Indonesia yang baik. Pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu perlu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Adapun bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Contohnya, apakah kamu sudah belajar? 1. Saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan guru. 2. Saya selalu berdoa sebelum mulai belajar. 3. Tujuannya 1. Dapat mengetahui pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Dapat mengetahui pemakaian kata dan kalimat. 3. Dapat mengetahui pemakaian paragraf dalam bahasa Indonesia. 4. Dapat mengetahui manfaat menggunakan bahasa Indonesia. Pemakaian kata, kalimat, paragraf dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ialah 1. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat dan serasi. Kata yang tepat dan serasi merupakan kata yang sesuai dengan gagasan atau penutur, atau sesuai dengan arti sesungguhnya dan sesuai dengan pembicaraan. 2. Kalimat yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif harus mudah dipahami oleh orang lain. 3. Paragraf yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah paragraf yang baik dan semua unsurnya tersusun secara sistematis serta menggunakan kalimat yang efektif. Dan contoh perbedaan dari bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar dan bahasa gaul adalah bahasa Indonesia yang formal seperti aku, saya, dan kamu. Itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa formal. Bahasa gaul atau bahasa informal seperti gue, lo, kita, dan lain-lainnya. Oke. Dari contoh yang saya sebutkan tadi, perbedaan antara bahasa yang baku dan non-baku dapat terlihat dari pengucapan dan tata cara penulisannya. Bahasa Indonesia baik dan benar merupakan bahasa yang mudah dipahami. Manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mempermudah dalam berkomunikasi dan mempermudah kita untuk berintegrasi dan beradaptasi secara sosial. Kesimpulannya adalah 1. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemakaiannya sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. 2. Cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menggunakan bahasa yang sesuai kaidah ejaan. 3. Manfaat yang kita peroleh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mempermudah dalam berkomunikasi dan dapat mempermudah dalam beradaptasi di lingkungan bermasyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Dwi Handayani. Saya akan menjelaskan materi SKU poin ke-7, yaitu dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu berbahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan tempat terjadinya kontak bahasa, siapa lawan bicaranya, dengan topik yang sesuai. Yang kedua, tujuan mengetahui pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar, mengetahui pemakaian kata dan kalimat,
mengetahui pemakaian paragraf, mengetahui manfaat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pemakaian kata, kalimat, dan paragraf dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah kata. Kata yang dipakai adalah kata yang tepat dan serasi, sesuai dengan gagasan penutur. Kalimat-kalimat yang dipakai adalah kalimat yang efektif. Paragraf yang dipakai adalah paragraf yang baik dan benar. Semua unsurnya tersusun secara sistematis dan perinci. Yang perlu diperhatikan, cara memanfaatkan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Kesimpulannya, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Manfaat yang kita peroleh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mempermudah dalam berkomunikasi dan dapat mempermudah dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Zahra. Saya akan menjelaskan poin SKU yang ke-7, yaitu dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Nah, pengertiannya berbahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontrak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu perlu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Adapun berbahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Contoh menggunakan bahasa baik dan benar. Apakah kamu sudah belajar? Saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan guru. Saya selalu berdoa sebelum memulai belajar. Tujuannya dapat mengetahui pengertian bahasa Indonesia, pemakaian kata dan kalimat. Dapat mengetahui pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, dapat mengetahui pemakaian kata dan kalimat. Ketiga, dapat mengetahui pemakaian paragraf dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, dapat mengetahui manfaat menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pemakaian kata, kalimat, dan paragraf dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat dan serasi. Kata yang tepat dan serasi merupakan kata yang sesuai dengan gagasan atau maksud penutur atau sesuai dengan arti sesungguhnya dan sesuai dengan situasi pembicaraan. Kalimat yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang efektif. Kalimat efektif harus mudah dipahami oleh orang lain. Paragraf yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah paragraf yang baik dan semua unsurnya tersusun secara sistematis serta menggunakan kalimat yang efektif. Perbedaan dari bahasa Indonesia yang benar dengan bahasa gaul. Bahasa Indonesia informalnya aku, saya, kamu, di masa depan, apakah benar-benar, tidak perlu. Nah, bahasa gaulnya itu contohnya gue, lo, kapan-kapan, emangnya, enggak, emang gue gitu kan. Misalnya bahasa Indonesianya aku, saya, bahasa gaulnya gue. Terus kamu, bahasa gaulnya lu. Terus bahasa Indonesianya di masa depan, bahasa gaulnya kapan-kapan. Dari contoh di atas, perbedaan antara bahasa yang baku dan non baku dapat terlihat dari pengucapan dan dari tata cara penulisannya. Bahasa Indonesia baik dan benar merupakan bahasa yang mudah dipahami. Manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar: 1. Mempermudah dalam berkomunikasi dan mempermudah kita untuk berintegrasi dan beradaptasi secara sosial.
Kesimpulannya, kesimpulannya itu ada 3. 1. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan pemakaian ragam bahasa Indonesia ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. 2. Cara menggunakannya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan bahasa yang sesuai kaidah ejaannya. Yang ketiga, manfaat yang kita peroleh dari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mempermudah dalam berkomunikasi dan dapat mempermudah dalam beradaptasi lingkungan dan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Agung Diputra dari Sang Pencoba ingin menjelaskan poin SKU yang ke-7. Yang pertama, bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu berbahasa yang sesuai kaidah yang berlaku bahasa Indonesia atau sesuai dengan tempat terjadinya. Kontak bahasa, siapa lawan bicaranya dengan topik yang sesuai tujuan. Tujuannya, yang pertama, dapat mengetahui pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, mengetahui pemakaian kata dan kalimat. Yang ketiga, mengetahui pemakaian paragraf. Yang keempat, mengetahui manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cara pemakaian: 1. Kata yang dipakai adalah kata yang tepat dan serasi. Yang kedua, kalimat yang digunakan adalah kalimat yang efektif. Paragraf yang dipakai adalah paragraf yang baik, semua unsurnya tersusun secara sistematis dan terperinci. Cara memanfaatkannya ragam yang tepat dan serasi menurut golongan, mutur, dan jenis pemakaian bahasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Rizkana. Di sini saya akan menjelaskan materi SKU poin ke-7, yaitu berbahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar harus sesuai dengan siapa kita berbicara atau siapa lawan kita berbicara, sesuai tempat kita berkontak berbicara, dan sesuai topik yang sedang dibicarakan. Yang kedua, yaitu contoh berbahasa Indonesia yang baik. Apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah mengerjakan tugas dari Bapak Guru? Itulah contoh berbahasa Indonesia yang baik. Tujuannya adalah dapat memahami pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat mengetahui kata dan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat mengetahui atau memakai paragraf bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemakaian kalimat haruslah pemakaian kalimat yang efektif atau yang mudah dipahami oleh orang lain, memakai kata yang serasi dengan setiap gagasannya. Kalimat paragraf harus baik dan benar, dan semuanya tersusun secara sistematis. Kesimpulannya, berbahasa Indonesia yang baik harus sesuai dengan tujuan atau siapa lawan kita berbicara. Cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik harus sesuai kaidah dan ejaan. Manfaatnya supaya kita mudah berkomunikasi dengan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atifah, saya dari kelas 11 MIPA 1 dari Sangga Pencoba. Saya ingin menjelaskan poin 7 SKU.
Bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu berbahasa yang sesuai kaidah bahasa Indonesia atau sesuai dengan tempat terjadinya. Kontak bahasa, siapa lawan berbicaranya dengan topik sesuai tujuan. Tujuannya dapat mengetahui pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengetahui pemakaian kata dan kalimat. Mengetahui pemakaian paragraf. Mengetahui manfaat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cara pemakaian. 1. Kata yang digunakan adalah kata yang baik dan benar. 2. Kalimat yang digunakan adalah kalimat yang efektif. Ketiga, paragraf yang dipakai adalah paragraf yang baik, semua unsur tersusun secara sistematis dan terperinci. Cara memanfaatkannya ragam dan serasi, menurut golongan dan jenis bahasa. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ki Effendi. Saya ingin menjelaskan tentang SKU nomor 7 tentang berbahasa yang baik dan benar. Mohon maaf jika saya menggunakan pakaian bebas. Mohon maaf karena saya tidak lagi di rumah. Saya sedang berada di kampung halaman. Saya ingin menjelaskan tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi pembicaraan dan sesuai dengan kaidah tata bahasa dalam PUEBI. Jadi, berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu berbahasa yang disesuaikan dengan situasi atau kompleks yang dapat berupa lawan bicara, tempat pembicaraan, dan sebagainya. Misalnya, menggunakan kata Anda apabila berbicara dalam acara formal dan menggunakan kata kamu apabila dalam acara informal. Selanjutnya, berbahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa yang menggunakan kaidah-kaidah tata bahasa yang terdapat dalam PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUBI yang terdapat dalam Kemendikbud nomor 50 tahun 2015 digunakan sejak 30 November 2015 sebagai pengganti EYD. Hanya itulah penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Arfan dari Sangga Pelaksana. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang materi dari SKU poin ke-7 yang dijudulkan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi sebelumnya saya mohon maaf tidak memakai seragam karena saya sedang berada di Bogor, bukan di rumah saya. Jadi langsung saja. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan kaidah atau tata bahasa normatif, misalnya dengan penerapan fala kalimat yang baku. Contohnya, acara itu sedang kami ikuti, dan bukan acara itu kami sedang ikuti. 2. Penggunaan kata-kata baku, misalnya cantik sekali, dan bukan cantik banget. Uang dan bukan duit, serta tidak mudah bukan gak gampang. 3. Penggunaan ejaan resmi dalam beragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. 4. Penggunaan lafal baku dalam beragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan secara umum, dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap bukan atap, habis dan bukan habis, serta atau kalau dan bukan kalau. 5. Penggunaan kalimat secara efektif.
di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele. Bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Dah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka.